Sirine itu meraung, membawa kehancuran tepat ke hadapanku. Dua berankar masuk, mengungkap dusta terbesar. Suamiku dan sekretarisnya berlumuran darah dalam gaun pesta. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Di ruang operasi ini, takkan ada pengampunan, hanya pembalasan sunyi yang mematikan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang jaga dokter menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara detak jarum jam itu terdengar begitu nyaring di telingaku, bersahutan dengan dengung mesin pendingin ruangan yang bekerja terlalu keras malam ini. Aroma alkohol, disinfektan, dan sisa kopi dingin yang sudah tidak tersentuh selama berjam-jam memenuhi rongga hidungku. Ini adalah aroma yang sudah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit terbesar di kota ini. Namaku Elena. Banyak orang bilang aku wanita yang beruntung. Di usia yang masih terbilang muda, aku sudah memiliki karir cemerlang, dihormati oleh rekan sejawat, dan yang paling membuat iri banyak orang, aku memiliki suami seperti Adrian. Adrian yang tampan, sukses, dan selalu terlihat menyayangiku. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Itulah citra sempurna yang selama ini aku jaga mati-matian. Malam ini aku mendapat giliran shift malam di IGD. Biasanya, malam Sabtu seperti ini akan dipenuhi oleh korban kecelakaan lalu lintas atau perkelahian pemuda mabuk. Tapi anehnya, malam ini terasa begitu tenang. Terlalu tenang, hingga membuat bulu kuduku meremang. Rasanya seperti langit yang tiba-tiba mendung pekat dan angin berhenti bertiup sesaat sebelum badai besar menghantam. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja. Layarnya gelap. Tidak ada notifikasi pesan masuk dari Adrian. Tadi sore, dia pamit dengan terburu-buru. Katanya ada urusan mendadak, dinas luar kota ke Bandung untuk meninjau proyek baru perusahaannya. Aku ingat betul bagaimana dia mengecup keningku sekilas. Matanya tidak menatap mataku, melainkan sibuk melirik jam tangan mahalnya. Maaf ya, sayang. Aku harus berangkat sekarang. Klien minta rapat besok pagi-pagi sekali, jadi aku harus sampai di sana malam ini juga, ucapnya saat itu sambil merapikan dasinya. Hati-hati, Mas. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai hotel, jawabku sambil membawakan tas kerjanya. Tapi sampai detik ini, pukul 2 pagi, belum ada satupun kabar darinya. Perasaan tidak enak mulai menjalar di dadaku. Bukan kali ini saja Adrian bersikap seperti ini. Beberapa bulan terakhir, dia berubah. Dia menjadi lebih dingin, lebih sering pulang larut malam, dan ponselnya, benda itu seolah menjadi nyawanya yang kedua. Dia tidak pernah melepaskannya, bahkan saat ke kamar mandi sekalipun. Tanganku bergerak menekan tombol panggil di kontak bernama, suamiku. Terdengar nada sambung yang panjang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Masih sama. Pada percobaan ketiga, panggilanku dialihkan ke kotak suara. Sial, umpatku pelan. Rasa cemas bercampur curiga mulai menggerogoti pikiranku. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada kejadian seminggu yang lalu. Saat itu aku mampir ke kantor Adrian untuk memberikan kejutan makan siang. Namun, kejutan itu justru berbalik padaku. Aku melihat Siska, sekretaris barunya yang masih muda dan cantik itu, sedang merapikan kerah ke meja Adrian. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran atasan dan bawahan. Tangan wanita itu menyentuh dada suamiku dengan gerakan yang terlalu luwes, seolah sudah terbiasa. Saat aku masuk, mereka berdua terlonjak kaget. Siska langsung mundur beberapa langkah dengan wajah memerah, sementara Adrian tampak salah tingkah meski berusaha terlihat tenang. Elena, tumben kesini nggak bilang-bilang, tanya Adrian saat itu dengan nada yang terdengar sedikit gusar, bukan senang. Aku cuma mau antar makan siang, Mas, jawabku sambil meletakkan rantang di meja. Mataku melirik ke arah Siska yang menunduk. Siska, tolong tinggalkan kami sebentar. Wanita itu mengangguk cepat dan keluar ruangan tanpa berani menatapku. Setelah dia pergi, aku menatap Adrian tajam. Mas, apa yang barusan aku lihat? Apa? Dia cuma bantu benerin kancingku yang lepas.
Kamu jangan mulai lagi deh dengan kecurigaan kamu yang enggak berdasar itu. Ingat posisi aku, ingat profesionalitas. Dia itu sekretaris terbaik yang aku punya. Adrian membela diri dengan nada tinggi, membuatku merasa bersalah karena telah menuduhnya. Aku menepis ingatan itu dengan menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, Elena. Kamu tidak boleh insecure, Adrian mencintaimu. Dia bekerja keras demi masa depan kita. Dia hanya lelah. Siska hanyalah sekretaris yang cekatan, tidak lebih. Aku berusaha mensugesti diriku sendiri agar tetap waras di tengah tekanan pekerjaan dan rumah tangga. Dokter Elena? Suara lembut itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan mendapati Suster Rina berdiri di ambang pintu ruang, jaga sambil membawa 2 gelas kopi hangat. Ah, Suster Rina. Masuklah, kataku sambil tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Suster Rina meletakkan salah satu gelas kopi di hadapanku. Dokter terlihat melamun. Ada masalah? Atau kangen sama suami? Godanya sambil terkekeh pelan. Aku tertawa hambar. Bisa dibilang begitu. Dia sedang dinas luar kota, dan belum kasih kabar. Biasalah, istri yang terlalu khawatir. Wah, Pak Adrian memang pekerja keras ya, Dok. Beruntung sekali dokter punya suami sesibuk itu tapi tetap perhatian. Saya lihat waktu dia jemput dokter minggu lalu, mesra sekali, puji Suster Rina dengan tulus. Pujian itu justru terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Ya, di depan orang lain, kami adalah pasangan sempurna. Tapi di balik pintu rumah, kehangatan itu mulai memudar. Terima kasih kopinya, Sus. Malam ini sepi sekali ya, ujarku mengalihkan pembicaraan. Iya, Dok. Tumben sekali. Tapi biasanya kalau sepi begini, nanti sekalinya ada pasien langsung borongan dan parah. Mitos IGD kan begitu, jawab Suster Rina sambil menyeruput kopinya. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, lampu merah di dinding ruangan berkedip-kedip dengan liar, diikuti oleh suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat dan memekakkan telinga. Itu adalah tanda, kode merah. Kecelakaan fatal. Radio komunikasi di meja Suster Rina berbunyi, suara petugas ambulans terdengar panik dan terputus-putus. Monitor IGD. Monitor. Masuk 2 korban kecelakaan tunggal di jalan tol Lingkar Luar. Mobil menabrak pembatas beton dengan kecepatan tinggi. Korban pertama laki-laki, usia sekitar 30-an, cedera kepala berat, penurunan kesadaran. Korban kedua perempuan, usia 20-an, patah tulang terbuka di kaki dan pendarahan internal. Estimasi tiba 2 menit lagi. Siapkan tim trauma. Jantungku berdegup kencang. Adrenalin langsung membanjiri tubuhku, mengusir semua rasa kantuk dan galau yang tadi melanda. Ini adalah medanku. Ini adalah saat di mana aku harus melupakan siapa aku sebagai istri, dan menjadi sepenuhnya seorang dokter. Siapkan ruang resusitasi 1 dan 2. Panggil dokter anestesi dan siapkan bank darah. Perintahku tegas sambil berdiri dan mengenakan jas putihku dengan cepat. Suster Rina langsung berlari keluar meneriakkan instruksi kepada perawat lain. Suasana yang tadinya hening seketika berubah menjadi hiruk-pikuk yang terorganisir. Aku berlari menuju pintu masuk IGD, menunggu kedatangan malaikat maut yang sedang berpacu dengan waktu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa yang datang bukan hanya pasien biasa. Takdir sedang mempermainkanku dengan cara yang paling kejam. 2 menit lagi, hidupku yang kuanggap sempurna akan hancur berkeping-keping tepat di depan mataku. Sirine itu semakin dekat, seolah menjeritkan nama orang-orang yang kucintai dan kubenci sekaligus. Pintu otomatis IGD terbuka lebar dengan kasar. Angin malam yang dingin berhembus masuk, bercampur dengan bau amis darah yang menyengat. Lampu sirine ambulans memantul-mantul di dinding putih rumah sakit, menciptakan nuansa horor yang mencekam. Minggir, minggir, jalan, teriak para medis yang mendorong brankar pertama dengan kecepatan penuh. Aku langsung sigap menyambut brankar tersebut. Di atasnya terbaring seorang laki-laki. Wajahnya tertutup masker oksigen dan sebagian besar kepalanya dibalut perban darurat yang sudah rembes oleh darah segar. Jas mahalnya robek di sana-sini, kemeja putihnya sudah berubah warna menjadi merah pekat. Tanda vital menurun. Tensi 80/50. Nadi lemah,
lapor para medis dengan napas terengah-engah. Aku segera memeriksa respon pupil matanya. Pak, bisa dengar saya? Teriakku sambil menyinari matanya dengan penelik. Tidak ada respon. Pupilnya anisokor, tanda ada pendarahan di otak. Siapkan intubasi. Kita harus amankan jalan napasnya, perintahku pada tim perawat. Saat aku hendak menggunting kemejanya untuk memasang elektroda EKG, mataku menangkap sesuatu yang familiar. Jam tangan itu. Jam tangan Rolex seri terbatas dengan ukiran inisial di balik talinya. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Tanganku terhenti di udara. Jantungku seolah berhenti berdetak selama 1 detik yang terasa seperti selamanya. Aku menatap wajah yang penuh darah itu lebih lekat. Meski bengkak dan memar, aku mengenali garis rahang itu. Aku mengenali tahi lalat kecil di bawah telinganya. Mas, Adrian, bisikku nyaris tak terdengar. Duniaku seakan runtuh. Bukankah dia ada di Bandung? Kenapa dia bisa kecelakaan di jalan tol lingkar luar kota ini? Dan kenapa dia memakai tuxedo pesta, bukan pakaian kerja? Belum sempat aku memproses keterkejutan itu, brankar kedua didorong masuk tepat di sebelahnya. Dokter Elena. Pasien kedua butuh penanganan segera. Pendarahan hebat di paha kanan, teriak dokter jaga lain memanggilku. Aku menoleh secara otomatis. Di brankar kedua terbaring seorang wanita muda. Dia mengerang kesakitan, setengah sadar. Dia tidak mengenakan pakaian kantor. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang sangat seksi, dengan belahan paha yang tinggi, yang kini robek menampilkan tulang yang mencuat keluar. Gaun itu penuh dengan serpihan kaca. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini terurai berantakan. Saat para medis menyeka darah di wajahnya, aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Siska. Itu Siska. Sekretaris suamiku. Kenapa mereka berdua bisa bersama? Di satu mobil? Di jalan tol dalam kota pada jam 2 pagi? Dengan pakaian seperti pasangan yang baru pulang dari pesta mewah? Padahal suamiku bilang dia sedang dinas luar kota? Segala kepingan puzzle yang selama ini ku coba abaikan tiba-tiba tersusun dengan sempurna dan menghantam logikaku dengan keras. Dinas luar kota itu bohong. Rapat itu bohong. Profesionalitas itu omong kosong. Mereka berdua ada di sini, bersama, dalam kecelakaan yang mengungkap segalanya. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena adrenalin medis, tapi karena guncangan emosi yang dahsyat. Aku ingin menjerit. Aku ingin memukul tubuh Adrian yang tak berdaya itu, dan menuntut penjelasan. Aku ingin menjambak rambut Siska. Dokter Elena? Dok? Suara Suster Rina terdengar cemas di sampingku. Dia menyadari tanganku yang mematung memegang gunting medis. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Tidak sekarang. Aku sedang memakai jas putih. Di sini aku adalah dokter, bukan istri yang dikhianati. Nyawa mereka ada di tanganku. Betapa ironisnya, Tuhan menyerahkan nyawa 2 pengkhianat ini ke dalam genggaman wanita yang mereka bodohi. Aku memaksa kakiku untuk tetap tegak. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku menatap Adrian, lalu beralih ke Siska. Mereka kritis tapi stabil. Jika aku terlambat bertindak sedikit saja, mereka bisa mati. Dan sebagian kecil dari hatiku yang gelap berbisik, biarkan saja mereka mati. Tapi sumpah Hipokrates yang kuucapkan saat wisuda terngiang di telingaku. Aku harus menyelamatkan nyawa, tak peduli siapa pasiennya. Bahkan jika pasien itu adalah suami yang berselingkuh dan pelakor yang menghancurkan rumah tanggaku. Suster Rina mendekat. Matanya bolak-balik menatap wajah Adrian dan wajahku. Dia mengenali Adrian. Semua staf di sini pernah melihat Adrian menjemputku. Wajah Suster Rina memucat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menyadari situasi mengerikan yang sedang terjadi. Dok, ini Pak Adrian, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Matanya beralih ke Siska yang mengerang pelan, lalu kembali ke Adrian. Dan wanita itu? Kening Suster Rina berkerut bingung melihat gaun pesta Siska dan tuxedo Adrian. Situasinya terlalu jelas untuk disangkal. Rekan-rekan medis lain mulai saling berbisik. Tatapan mereka padaku berubah menjadi tatapan kasihan. Aku benci tatapan itu.
Aku tidak butuh belas kasihan. Aku menegakkan punggungku. Aku memasang topeng dingin yang tak tertembus. Emosiku kubekukan seketika. Nanti. Aku akan menangis nanti. Aku akan mengamuk nanti. Sekarang, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Siapkan ruang operasi 1 untuk pasien laki-laki. Panggil Dokter Budi untuk menangani pasien perempuan di ruang operasi 2, perintahku dengan suara yang datar dan dingin, seolah aku sedang membicarakan orang asing. Tapi Dok, Anda yakin mau mengoperasi suami dokter sendiri? Tanya dokter anestesi yang baru datang, tampak ragu. Secara etika, dokter tidak disarankan mengoperasi keluarga dekat karena faktor emosional. Aku menatap tajam ke arah dokter anestesi itu. Tatapan yang membuatnya langsung terdiam. Saya dokter bedah terbaik yang standby malam ini. Kalau menunggu dokter on call lain datang dari rumah, dia bisa mati karena pendarahan otak. Jawabku tanpa ragu. Aku menunjuk ke arah Adrian yang terbaring lemah. Siapkan ruang operasi. Itu suami saya. Dan saya akan pastikan dia tetap hidup. Agar aku bisa menghancurkannya dengan tanganku sendiri saat dia sadar nanti, tambahku dalam hati. Tim medis langsung bergerak cepat mendengar perintahku. Tidak ada yang berani membantah. Mereka mendorong berangkar Adrian menuju lift ruang operasi. Aku berjalan di samping berangkar itu, menatap wajah Adrian yang kini terlihat begitu menyedihkan. Tangan Adrian yang terkulai jatuh ke sisi berangkar. Di jari manisnya, cincin pernikahan kami masih melingkar. Tapi mataku menangkap noda lipstik merah samar di kerah kemeja putihnya yang robek. Lipstik yang warnanya sama persis dengan yang dipakai Siska. Amarah itu perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Rasa sakit hati ini tidak akan membuatku lumpuh. Justru, ini akan menjadi bahan bakarku. Mereka pikir mereka bisa membodohiku selamanya? Mereka salah besar. Malam ini, di meja operasi, aku memegang kendali penuh atas hidup dan mati Adrian. Aku bisa saja membuat kesalahan kecil. Sedikit sayatan yang meleset, sedikit keterlambatan dalam menghentikan pendarahan. Tidak akan ada yang tahu. Semua akan terlihat seperti komplikasi kecelakaan. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Kematian adalah jalan keluar yang terlalu nyaman bagi pengkhianat. Aku ingin mereka hidup. Aku ingin mereka sembuh. Agar mereka bisa merasakan sakit yang jauh lebih parah daripada sekadar patah tulang. Agar aku bisa melihat kehancuran mereka inci demi inci. Dokter Elena, kami menemukan dompet dan barang-barang pribadi pasien di saku jasnya. Mau diamankan? Tanya seorang perawat sambil menyodorkan kantong plastik bening berisi dompet kulit, kunci mobil, dan sebuah ponsel yang layarnya retak namun masih menyala. Aku mengambil kantong plastik itu. Dari balik plastik bening, aku bisa melihat layar ponsel Adrian yang menyala redup karena notifikasi yang masuk. Wallpaper, ponsel itu bukan lagi foto pernikahan kami. Wallpaper, itu menampilkan foto Adrian dan Siska, tersenyum lebar dengan latar belakang menara Eiffel. Tanganku meremas kantong plastik itu hingga berbunyi gemeresik. Biar saya yang pegang, kataku dingin. Kalian fokus persiapkan pasien. Saya akan cuci tangan. Aku berjalan menuju ruang scrub, ruang cuci tangan steril. Di bawah kucuran air dan sabun antiseptik yang berbau tajam, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah itu terlihat pucat, tapi matanya menyala dengan api dendam. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Adrian, Siska, bisikku pada bayanganku sendiri. Operasi ini baru permulaan. Ruang scrub atau ruang cuci tangan steril di depan kamar operasi terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin, darahku yang kini kehilangan kehangatannya, membeku menjadi gumpalan es yang tajam di dalam pembuluh nadiku. Air mengucur deras dari keran otomatis, membasahi kulit tanganku hingga ke siku. Aku menggosokkan sikat steril dengan kasar ke kulitku, seolah ingin mengikis semua jejak sentuhan Adrian yang pernah mendarat di tubuhku. Bau sabun antiseptik yang menyengat memenuhi rongga hidungku, berusaha menutupi bau amis pengkhianatan yang kini terasa begitu pekat di udara. Pikiranku berkecamuk, berputar liar antara tugas medis yang harus kulakukan dan fakta mengerikan yang baru saja menampar wajahku. Di balik dinding kaca di depanku, tim anestesi sedang sibuk memasang selang napas ke tenggorokan suamiku. Tubuh yang selama 10 tahun ini tidur di sampingku, memelukku,
dan berjanji sehidup semati, kini terbaring tak berdaya siap untuk kubedah. Ironis. Sangat ironis. Dokter Elena, suara seorang perawat senior, Nurse Maya, terdengar ragu dari arah pintu. Dia membawa baki medis stainless steel yang berisi barang-barang pribadi pasien. Wajahnya terlihat tidak enak hati, seolah dia membawa bom waktu yang siap meledak. Aku mematikan keran air dengan sikutku, membiarkan tetesan air jatuh ke wastafel logam. Letakkan di sana, nurse, kataku tanpa menoleh, sambil meraih handuk steril untuk mengeringkan tangan. Maaf, dok. Sesuai prosedur, barang berharga harus didata dan diserahkan kepada keluarga. Karena dokter adalah istri pasien. Kalimat Nurse Maya menggantung di udara. Dia tahu. Semua orang di ruangan ini pasti sudah menduga-duga. Rumor menyebar lebih cepat daripada virus di rumah sakit ini. Aku berbalik perlahan. Mataku tertuju pada baki itu. Ada dompet kulit hitam milik Adrian yang sudah agak lecet karena gesekan aspal, kunci mobil SUV-nya yang kini mungkin sudah jadi rongsokan, dan ponsel pintarnya. Terima kasih, nurse. Saya akan menyimpannya, jawabku datar. Setelah Nurse Maya keluar, aku mendekati baki tersebut. Tanganku yang sudah bersih dan steril gemetar hebat saat menyentuh ponsel Adrian. Layarnya retak parah di bagian sudut kanan atas, membentuk pola jaring laba-laba yang rumit. Namun, benda itu masih menyala. Aku menekan tombol power di sisi kanan. Cahaya layar menyala, menusuk mataku. Hal pertama yang kulihat bukanlah notifikasi pekerjaan atau pesan darurat dari kantor, melainkan gambar latar belakang atau wallpaper yang membuat napas di tenggorokanku tercekat. Itu bukan foto pernikahan kami. Itu bukan foto liburan kami ke Bali tahun lalu. Itu juga bukan foto polos pemandangan alam. Itu adalah foto selfie Adrian dan Siska. Mereka berdua tersenyum lebar ke arah kamera, pipi mereka saling menempel mesra. Di latar belakang, Menara Eiffel berdiri megah dengan lampu-lampunya yang berkelap-kelip. Paris? Kapan Adrian ke Paris? Otakku berputar cepat, memutar kembali memori 3 bulan lalu. Saat itu, Adrian pamit untuk pameran dagang internasional di Singapura selama seminggu. Dia bilang sinyal di sana susah, karena dia sibuk di dalam gedung pameran bawah tanah. Ternyata, dia sedang menikmati musim gugur di Paris bersama sekretarisnya. Aku merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Air mata mendesak ingin keluar, panas dan menyakitkan di pelupuk mata, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan menangis untuk bajingan ini. Belum saatnya. Aku menggeser layar ponsel itu. Terkunci. Tentu saja. Tapi aku tahu polanya. Atau setidaknya, pola yang dulu sering kulihat saat dia membuka ponselnya di depanku dengan santai, sebelum dia mulai menyembunyikannya beberapa bulan terakhir. Aku mencoba menggambar huruf L, terbalik diikuti angka 7. Gagal. Pola salah. Dia sudah menggantinya. Tentu saja dia menggantinya. Seseorang yang menyimpan bangkai busuk pasti akan mengunci pintunya rapat-rapat. Aku meletakkan ponsel itu kembali dengan kasar. Mataku beralih ke dompetnya yang sedikit terbuka. Ada secari kertas truk yang menyembul keluar, sepertinya diselipkan dengan terburu-buru. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa jijikku. Aku menarik kertas itu perlahan. Itu adalah struk pembayaran dari Hotel Grand Imperial. Hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota, yang letaknya hanya 20 menit dari rumah sakit ini. Tanggal yang tertera adalah hari ini. Check-in pukul 19. Kamar Presidential Suite. Dinas luar kota? Rapat mendadak di Bandung? Bohong. Semuanya bohong. Mereka bahkan tidak pergi keluar kota. Mereka berencana menghabiskan malam panas di hotel mewah yang harganya per malam setara dengan gaji perawat sebulan. Sementara aku di sini, bekerja shift malam, menjaga IGD, dan mempercayai setiap kata manis yang keluar dari mulut Adrian. Mereka pasti kecelakaan saat perjalanan menuju hotel, atau mungkin saat keluar mencari makan malam. Aku meremas truk itu hingga lumat di genggamanku, lalu melemparnya ke tempat sampah medis. Kemarahan ini bukan lagi api kecil, melainkan kebakaran hutan yang melahap habis sisa-sisa cintaku pada Adrian. Tiba-tiba, pintu ruang scrub terbuka lagi. Kali ini seorang perawat muda dari kamar operasi sebelah, kamar operasi di mana Siska sedang ditangani, masuk dengan tergesa-gesa.
Dia membawa kantong plastik kecil transparan. Maaf, Dokter Elena. Dokter Budi meminta saya menyerahkan ini. Ini barang-barang pribadi pasien wanita di kamar operasi 2. Karena tidak ada identitas keluarga yang bisa dihubungi di ponselnya yang hancur, dan kami tahu dia datang bersama suami dokter. Jadi, perawat muda itu tampak ketakutan, seolah takut aku akan memarahinya. Sini, kataku dingin, mengulurkan tangan. Perawat itu menyerahkan kantong plastik itu. Di dalamnya ada anting-anting emas, jam tangan M Fashion M, dan sebuah kalung dengan liontin cincin. Mataku terpaku pada kalung itu. Napasku terhenti total. Di ujung rantai emas halus itu, tergantung sebuah cincin berlian dengan mata safir biru di tengahnya. Desainnya unik, berbentuk kelopak bunga teratai. Itu bukan cincin biasa. Itu adalah cincin warisan dari nenekku, yang kuberikan pada Adrian untuk disimpan di brankas rumah, karena ukurannya yang agak longgar di jariku setelah berat badanku turun. Sebulan yang lalu, saat aku menanyakan cincin itu untuk dipakai ke acara pernikahan sepupu, Adrian dengan wajah pucat dan penuh penyesalan mengatakan bahwa cincin itu hilang. Maafkan aku, El, katanya waktu itu dengan mata berkaca-kaca yang tampak sangat meyakinkan. Sepertinya asisten rumah tangga kita, Mbok Yem, yang mengambilnya saat membersihkan ruang kerja. Brankasnya lupa kukunci sebentar. Aku sudah memecatnya tadi pagi. Aku ingat betapa marahnya aku pada Mbok Yem. Aku ingat bagaimana aku membiarkan Adrian mengusir wanita tua yang sudah bekerja 5 tahun untuk kami itu tanpa pesangon, bahkan mengancam akan melapor polisi. Mbok Yem menangis bersujud di kakiku, bersumpah demi Tuhan dia tidak mengambilnya. Tapi aku lebih percaya pada suamiku. Aku lebih percaya pada Adrian. Dan sekarang, cincin itu ada di sini. Tergantung manis di leher pelakor itu sebagai liontin. Tubuhku gemetar hebat. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena murka yang tak terbayangkan. Adrian bukan hanya berselingkuh. Dia memfitnah orang kecil. Dia menghancurkan hidup Mbok Yem, demi memanjakan gundiknya dengan barang curian dari istrinya sendiri. Betapa menjijikannya dia. Betapa kotornya jiwanya. Cincin itu berkilau di bawah lampu neon putih ruang scrub, seolah mengejek kebodohanku. Safir biru itu menatapku tajam. Saksi bisu betapa butanya aku selama ini. Dokter? Dokter baik-baik saja? Tekanan darah pasien mulai turun, kita harus segera mulai. Suara nurse Maya membuyarkan lamunanku. Aku tersentak kembali ke dunia nyata. Dunia di mana aku adalah dokter bedah, dan bajingan yang mencuri cincin serta memfitnah orang itu adalah pasienku. Aku menatap wajahku sendiri di cermin wastafel. Wajah itu terlihat keras, dingin, dan asing. Elena yang lembut, istri yang penurut dan naif, sudah mati beberapa menit yang lalu saat melihat cincin itu. Yang berdiri di sini sekarang adalah seorang wanita yang memegang pisau bedah, dengan hati yang telah berubah menjadi batu. Saya baik-baik saja, jawabku. Suaraku terdengar begitu tenang, ketenangan yang menakutkan bahkan bagi diriku sendiri. Simpan barang-barang sampah ini. Kita masuk sekarang. Aku mengangkat kedua tanganku yang sudah steril di depan dada, lalu berjalan masuk ke kamar operasi dengan langkah tegap. Pintu otomatis terbuka, menyambutku ke dalam arena pertarungan. Di sana, di atas meja operasi, Adrian terbaring tak sadarkan diri. Dia tidak tahu bahwa malaikat pelindungnya telah berubah menjadi malaikat pencabut nyawa yang menunda eksekusi. Aku akan menyelamatkanmu, Adrian. Tapi setelah ini, kau akan berharap kau mati saja dalam kecelakaan itu. Lampu operasi yang menyilaukan menyorot langsung ke tubuh bagian atas Adrian yang kini terbuka. Kain hijau steril menutupi wajah dan bagian tubuh lainnya, menyisakan area dada dan perut yang memar parah sebagai satu-satunya fokus pandanganku. Bunyi monitor EKG yang berirama, bip bip bip, menjadi musik latar yang menegangkan di ruangan dingin ini. Skalpel, pintaku datar, mengulurkan tangan kananku. Nurse Maya meletakkan pisau bedah itu di telapak tanganku dengan tepukan tegas. Logam dingin itu terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena bobot keputusan yang dibawanya. Aku berdiri di sisi meja operasi, menatap kulit dada suamiku. Di bawah kulit ini, jantungnya berdetak. Jantung yang pernah kupikir hanya berdetak untukku. Jantung yang ternyata mampu membagi detaknya untuk wanita lain tanpa rasa bersalah.
Satu gerakan kecil. Hanya itu yang dibutuhkan. Jika tanganku tergelincir, sedikit saja saat menghentikan pendarahan di dekat arteri hepatika nanti, dia akan kehabisan darah dalam hitungan menit. Aku bisa menulisnya di laporan operasi sebagai komplikasi trauma berat akibat kecelakaan. Tidak akan ada yang curiga. Cedera hatinya memang parah akibat benturan setir mobil. Kematian adalah risiko yang sangat wajar dalam kasus seperti ini. Pikiran gelap itu menari-nari di kepalaku, menggoda dengan manis. Bayangkan betapa mudahnya. Aku bisa menjadi janda kaya yang berduka. Semua aset akan jatuh ke tanganku secara otomatis sebagai pewaris tunggal. Tidak perlu sidang perceraian yang rumit, tidak perlu pembagian harta gono gini, tidak perlu melihat wajah Siska yang menyeringai menang. Cukup satu sayatan, dan semuanya selesai. Tanganku melayang di atas perut Adrian. Ujung pisau bedah berkilau di bawah lampu. "Dok, kita mulai insisinya?" tanya asisten bedahku, Dr. Rio, yang menyadari keraguanku sepersekian detik. Aku menarik napas dalam-dalam di balik masker medis. Aroma darah Adrian mulai tercium saat aku membuat sayatan pertama. Garis merah muncul di kulitnya, diikuti rembesan darah yang segera dihisap oleh selang suktion. "Ya," jawabku singkat. Fokus pada pendarahan di kuadran kanan atas. Aku tidak membunuhnya. Bukan karena aku masih mencintainya, cinta itu sudah menguap bersama penemuan cincin tadi, tapi karena kematian terlalu mudah bagi Adrian. Jika dia mati sekarang, dia tidak akan pernah tahu bahwa aku sudah tahu. Dia akan mati dengan tenang, berpikir bahwa dia berhasil menipuku sampai akhir hayatnya. Dia akan mati sebagai suami terhormat yang mengalami kecelakaan tragis. Tidak, itu bukan keadilan. Itu hadiah. Aku ingin dia hidup. Aku ingin dia bangun dan menatap mataku. Aku ingin melihat ketakutan di wajahnya saat dia menyadari bahwa topengnya sudah hancur. Aku ingin melihatnya merangkak, memohon, dan kehilangan segalanya perlahan-lahan. Hartanya, karirnya, reputasinya, dan selingkuhannya. Aku ingin menjadi arsitek kehancurannya, bata demi bata. Operasi berlangsung selama 3 jam. Itu adalah 3 jam penyiksaan batin terberat dalam hidupku. Tanganku bekerja secara otomatis, menjahit pembuluh darah yang pecah, membersihkan rongga perut dari darah beku, dan memastikan organ vitalnya tetap berfungsi. Sisi profesionalku mengambil alih kendali, memisahkan otak dari hati yang berdarah. Namun, saat operasi hampir selesai, iblis kecil di telingaku berbisik lagi. Kali ini, bisikannya bukan tentang pembunuhan, tapi tentang pembalasan dendam kecil. Sesuatu yang akan membuatnya menderita setiap detik saat dia sadar nanti. Kami harus memasang kateter urin untuk memantau output cairan ginjalnya selama masa pemulihan. Prosedur standar. Biasanya, untuk pria dewasa seukuran Adrian, ukuran standar yang nyaman adalah ukuran 16 French. "Nurse, ambilkan kateter," perintahku. "Ukuran 16. Dok?" tanya perawat sirkuler. Aku terdiam sejenak. Mataku menatap selangkangan Adrian yang tertutup kain. "Tidak. Ambilkan ukuran 24. Kita butuh aliran yang sangat lancar untuk mencegah penyumbatan darah beku, mengingat ada trauma di sekitar panggul," dustaku dengan lancar. "Ukuran 24 French jauh lebih besar. Itu akan sangat tidak nyaman. Itu akan terasa sakit saat terpasang, dan akan terasa seperti neraka saat ditarik keluar nanti. Itu akan menyebabkan iritasi yang akan membuatnya meringis setiap kali buang air kecil, selama berminggu-minggu setelahnya." "Baik, dok," perawat itu tidak curiga. Dia mengambil kemasan kateter yang lebih besar. Aku memasangnya sendiri. Dengan gerakan yang sedikit lebih kasar dari biasanya, tapi masih dalam batas prosedur medis, aku memasukkan selang itu. Tubuh Adrian yang tak sadar sempat tersentak refleks, tanda bahwa tubuhnya pun menolak invasi menyakitkan itu. "Sakit, sayang?" bisikku sangat pelan, hanya untuk didengar oleh diriku sendiri dan dengung mesin monitor. "Ini belum seberapa dibandingkan sakitnya hatiku saat tahu kamu memfitnah Mbok Yem demi pelacurmu." Operasi selesai. Tanda vital Adrian stabil. Dia akan hidup. Dia akan hidup untuk menyongsong neraka yang kusiapkan. Setelah memastikan Adrian dipindahkan ke ruang ICU untuk observasi ketat, aku tidak langsung istirahat.
Kakiku melangkah menuju ruang pemulihan, recovery room, di mana pasien pasca operasi diobservasi sebelum dipindah ke kamar rawat. Aku tahu Siska ada di sana. Dokter Budi sudah menyelesaikan operasi perbaikan tulang pahanya 1 jam yang lalu. Ruang pemulihan itu remang-remang. Hanya ada suara desis oksigen dan bunyi monitor. Aku berjalan mendekati tirai nomor 4. Di sana, Siska terbaring. Wajah cantiknya lebam-lebam, kakinya digips dan digantung tinggi. Dia masih dalam pengaruh sisa obat bius, berada dalam kondisi twilight state atau setengah sadar, di mana pasien seringkali mengigau tanpa kontrol. Aku berdiri di samping kepalanya, menatap wajah wanita yang telah merebut suamiku. Dalam tidur pun, wajahnya terlihat serakah. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya, berbisik memancing alam bawah sadarnya. Adrian di sini? Adrian selamat? Mata Siska bergerak-gerak di balik kelopaknya. Bibirnya yang kering bergerak, bergumam pelan. Aku harus mencondongkan tubuhku sangat dekat untuk mendengarnya. Mas Adrian? Suaranya serak dan putus-putus. Sakit kakiku sakit. SSTT, tenanglah. Adrian aman, pancingku lagi. Tiba-tiba, seringai tipis muncul di wajahnya yang lebam, sebuah ekspresi mengerikan yang lahir dari ketidaksadaran. Mas Adrian baguslah. Istri kamu, si Elena bodoh itu, dia nggak tahu kan? Darahku mendidih mendengar namaku disebut dengan nada merendahkan seperti itu. Tanganku mengepal di sisi ranjang, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Dia nggak tahu, bisikku lagi, berpura-pura menjadi suara di kepalanya. Rencananya lancar. Bagus. Igau Siska lagi, kali ini lebih jelas. Kapan kita ambil hartanya? Rumah itu, aku mau rumah itu, Mas. Usir dia, ceraikan dia, ambil warisan orang tuanya. Napas Siska memburu, lalu dia kembali tenggelam dalam tidur yang dalam akibat efek sedasi. Aku menegakkan tubuhku perlahan. Udara di sekitarku terasa sangat dingin. Jadi bukan hanya tentang seks. Ini tentang perampokan. Mereka bukan hanya ingin bersama, mereka ingin memiskinanku. Mereka mengincar rumah warisan orang tuaku. Mereka ingin menendangku keluar dari rumahku sendiri tanpa sepeser pun. Kejahatan mereka jauh lebih terencana dan lebih busuk daripada sekadar perselingkuhan impulsif. Ini adalah konspirasi. Aku menatap Siska dengan tatapan yang bisa membekukan lahar panas. Kau mau rumahku, Siska? Kau mau hartaku? Aku merogoh saku jas dokterku, mengeluarkan ponselku, dan memotret wajah Siska yang hancur, lalu memotret gips kakinya. Bukti visual pertama. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, bisikku pada keheningan malam itu. Yang akan kau dapatkan hanyalah rasa sakit, penjara, dan kehancuran total. Nikmatilah tidurmu malam ini, Siska. Karena mulai besok, aku akan menjadi mimpi burukmu yang paling mengerikan. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang pemulihan. Langkahku ringan, meski hatiku berat. Rencana balas dendam sudah tersusun rapi di kepalaku. Babak pertama, penyelamatan, sudah selesai. Sekarang saatnya memasuki babak kedua, sandiwara. Aku akan menjadi aktris terbaik yang pernah dilihat dunia ini. Aku akan menjadi istri yang berduka dan penuh kasih, sampai aku menemukan celah untuk memenggal leher mereka berdua sekaligus. Matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai jendela rumah sakit, membawa cahaya keemasan yang biasanya melambangkan harapan baru. Namun bagiku, cahaya itu adalah sorot lampu panggung. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi ruang jaga dokter, menatap pantulan wajahku yang sebenarnya masih terlihat cukup segar berkat adrenalin kebencian yang memompa darahku sepanjang malam. Tapi peran ini menuntut wajah yang berbeda. Aku mengambil sedikit bedak tabur dan menepukannya secara berlebihan di bawah mataku, menciptakan ilusi kantung mata yang gelap dan wajah yang pucat pasi. Aku mengacak sedikit rambutku yang biasanya tersisir rapi, membiarkan beberapa helai jatuh berantakan di dahi. Aku bahkan meneteskan obat mata agar bola mataku terlihat merah dan berair, seolah aku baru saja menangis semalaman suntuk. Sempurna, bisikku pada cermin. Seorang istri yang hancur karena khawatir suaminya nyaris tewas. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan ketenangan yang dingin,
lalu melangkah keluar menuju ruang VIP Tulip. Aku sengaja menempatkan Adrian dan Siska di satu ruangan besar yang sama. Alasannya logis secara medis. Efisiensi pemantauan karena mereka korban dari kecelakaan yang sama. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih kejam. Aku ingin melihat dinamika kepanikan mereka saat mereka sadar dan melihatku ada di sana. Aku ingin melihat betapa tersiksanya mereka harus berpura-pura asing satu sama lain di depan istri sah yang naif ini. Saat aku membuka pintu kamar VIP, bau antiseptik yang khas langsung menyapa. Ruangan itu luas dan mewah, lebih mirip kamar hotel daripada rumah sakit, jika saja tidak ada tiang infus dan monitor detak jantung. Adrian berbaring di ranjang sebelah kanan, sementara Siska di ranjang sebelah kiri. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh sebuah nakas kecil. Adrian baru saja siuman. Matanya mengerjap-ngerjap bingung, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Dia mencoba bergerak, tapi erangan kesakitan langsung lolos dari bibirnya. Wajahnya meringis hebat saat dia menyadari ada selang kateter ukuran besar yang tertanam di tubuh bagian bawahnya. "SSHHH, jangan banyak bergerak dulu, Mas," ujarku sambil berlari kecil menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran yang sudah kulatih. Aku langsung menggenggam tangannya, tangan yang sama yang mungkin kemarin membelai Siska. Adrian menoleh kaget. Matanya membelalak saat melihatku. Ada kilatan panik yang nyata di sana. Dia buru-buru mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, dan tubuhnya menegang saat melihat Siska terbaring di ranjang, sebelahnya dengan kaki digantung gips. Elena, suaranya parau dan kering. "Aku, di mana? Kenapa? Kenapa dia ada di sini?" Adrian menunjuk Siska dengan dagunya yang gemetar. Dia sedang mencoba memetakan situasi. Apakah aku sudah tahu? Apakah rahasianya terbongkar? Aku memasang wajah bingung yang polos. Aku mengambil gelas air minum dengan sedotan, lalu membantunya minum sedikit. "Minum dulu, Mas. Pelan-pelan." Setelah dia minum, aku mengelus keningnya dengan lembut. "Mas, kamu di rumah sakit. Semalam mobil kalian kecelakaan parah di tol lingkar luar. Kamu nggak ingat?" "Kalian?" Adrian mengulang kata itu dengan nada waspada. "Iya, kamu dan Siska," jawabku tenang. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari celah kebohongan yang akan dia muntahkan. "Polisi yang memberitahuku," katanya, "kalian ditemukan di dalam mobil yang ringsek dalam perjalanan menuju bandara. Kalian mau mengejar penerbangan malam untuk dinas ke Bandung itu, kan?" Hening sejenak. Aku bisa melihat roda gigi di otak Adrian berputar cepat. Aku baru saja memberinya skoci penyelamat. Aku memberinya alibi. Dia tidak perlu susah payah mengarang cerita kenapa dia bersama Siska. Aku sudah menyimpulkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dinas kerja. Adrian menghela napas panjang, terlihat sangat lega hingga bahunya turun. Dia menelan umpan itu bulat-bulat. "Ah, iya. Iya, benar." Adrian berbohong dengan cepat, meski suaranya masih lemah. Kami buru-buru ke bandara. Siska ikut karena dia yang pegang semua berkas proyek. Terus, sepertinya ban mobil pecah atau supir taksi, M-nya mengantuk, aku lupa tiba-tiba semuanya gelap. "Bukan taksi M-online, Mas. Kalian naik mobil kantor?" Koreksiku halus, menikmati betapa gagapnya dia. "Tapi sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Yang penting kamu selamat." Aku takut sekali semalam, Mas. Aku pikir aku akan kehilangan kamu." Aku membenamkan wajahku di bahunya yang tidak diperban, memaksakan bahuku berguncang seolah sedang menangis. Padahal, aku sedang menyembunyikan senyum sinis yang siap merekah. "Maafkan aku, El. Maaf sudah bikin kamu khawatir." Adrian mengelus rambutku dengan tangan kanannya. Sentuhannya terasa seperti bara api yang membakar kulitku, tapi aku bertahan. "Siska, bagaimana keadaan Siska?" Pertanyaan itu terdengar seperti kekhawatiran atasan pada bawahan, tapi aku tahu ada nada cinta yang tertahan di sana. "Dia parah, Mas. Tulang pahanya patah. Dokter Budi bilang dia butuh waktu lama untuk jalan lagi. Tapi dia sudah stabil," jelasku sambil mengangkat wajah, menghapus air mata palsuku. Tepat saat itu, Siska mengerang. Dia mulai sadar. Matanya terbuka perlahan,
dan hal pertama yang dia lihat adalah aku yang sedang memeluk Adrian. Ekspresi ngeri langsung muncul di wajahnya yang lebam. Bu Elena, cicitnya ketakutan. Aku melepaskan pelukan Adrian dan berjalan mendekati ranjang Siska. Aku berdiri di antara mereka berdua, menghalangi pandangan Adrian ke Siska, dan sebaliknya. Aku memegang kendali visual di ruangan ini. Siska, syukurlah kamu sudah sadar, kataku dengan nada keibuan yang dibuat-buat. Kamu istirahat saja ya. Jangan pikirkan pekerjaan dulu. Adrian sudah cerita kalau kalian kecelakaan pas mau ke bandara buat dinas. Duh, harusnya kalian hati-hati. Kenapa harus buru-buru sekali sih malam-malam? Mata Siska membulat. Dia melirik sekilas ke arah Adrian yang, aku yakin, sedang memberinya kode mata untuk mengiyakan saja. Siska, wanita licik yang cerdas itu, langsung menangkap sinyalnya. Ah iya, Bu. Maafkan saya. Saya yang salah lihat jam penerbangan, jadi Pak Adrian harus ngebut. Siska langsung mengarang alasan tambahan. Betapa kompaknya mereka dalam berbohong. Mereka benar-benar pasangan penipu yang serasi. Sudah. Enggak ada yang perlu disalahkan. Yang penting kalian selamat, potongku. Sekarang kalian fokus sembuh. Mas Adrian, kamu butuh sesuatu? Masih sakit? Ngilu, di bawah sini, El. Rasanya kayak terbakar. Adrian menunjuk area selangkangannya dengan wajah meringis. Kateter ukuran 24 itu pasti sedang bekerja dengan baik menyiksa saluran kemihnya. Oh, itu wajar, Mas. Dokter bilang ada trauma sedikit di panggul, jadi harus dipasang alat bantu pipis ukuran M khusus, jelasku dengan wajah polos. Memang agak sakit, tapi itu demi keselamatan ginjalmu. Tahan ya, mungkin harus dipasang 2 atau 3 minggu. 2 minggu? Adrian membelalak kaget. Enggak bisa dicopot besok. Jangan, Mas. Bahaya. Kamu mau ginjalmu rusak permanen? Ancamku halus dengan jargon medis. Adrian langsung diam. Dia tidak berani membantah istri dokternya. Ya sudah, aku keluar sebentar ya. Mau urus administrasi dan tebus obat kalian. Kalian istirahat saja, pamitku. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah gontai yang dibuat-buat. Namun begitu pintu tertutup di belakangku dan aku yakin mereka tidak bisa melihatku, tubuhku tegak seketika. Aku bersandar di dinding koridor, mendengarkan sayup-sayup suara dari dalam kamar. Benar dugaanku. Begitu aku keluar, mereka langsung berbisik-bisik. Mas sakit banget. Terdengar suara manja Siska. SSTT, diam dulu. Yang penting Elena nggak curiga. Dia percaya kita dinas. Gila, aku deg-degan banget tadi, jawab Adrian. Terus rencana kita gimana? Mas, kita kejebak di sini. Tenang. Laptop aku mana? Tas kamu mana? Asal Elena nggak lihat laptop itu, kita aman. Begitu aku bisa duduk, aku akan transfer sisanya. Kita percepat prosesnya. Aku muak pura-pura sakit di depan dia. Aku tersenyum miring. Muak pura-pura sakit? Tunggu sampai kau merasakan sakit yang sesungguhnya, suamiku sayang. Mereka menyebut soal laptop. Benda keramat itu. Aku tahu persis di mana benda itu berada. Tas kerja Siska diamankan di ruang perawat, karena tidak ada keluarga yang mengambilnya. Dan sekarang, sebagai penanggung jawab Siska, atas nama istri bosnya yang baik hati, aku punya akses penuh ke barang-barang itu. Sandiwara babak pertama sukses besar. Mereka merasa aman. Mereka merasa menang karena berhasil menipuku sekali lagi. Perasaan aman itulah yang akan menjadi kuburan mereka. Karena saat musuh merasa aman, mereka akan lengah. Dan saat mereka lengah, itulah saat yang tepat untuk membidik jantung pertahanan mereka. Aku tidak pergi ke apotek untuk menebus obat. Itu tugas perawat. Aku melangkah cepat menuju Nurse Station di lantai 3, tempat barang-barang pasien Siska disimpan sementara. Para perawat yang berjaga menyapaku dengan hormat bercampur simpati. Berita tentang Dr. Elena yang tabah merawat suami dan sekretarisnya, pasti sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Sus, boleh saya minta tas kerja pasien Siska di kamar VVIP? Tadi Pak Adrian minta tolong ambilkan berkas asuransi kantor yang ada di dalamnya untuk keperluan administrasi.
pintaku dengan alasan yang sangat masuk akal. Oh, tentu Dr. Elena. Ini tasnya. Perawat itu menyerahkan sebuah tote bag kulit berwarna coklat tanpa curiga sedikit pun. Terima kasih. Saya bawa ke ruangan saya sebentar ya. Mau saya cek kelengkapannya sebelum saya serahkan ke bagian admin. Ujarku sambil tersenyum tipis. Aku membawa tas itu masuk ke ruang kerjaku, mengunci pintu, dan menutup tirai jendela. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi karena antisipasi terhadap apa yang akan kutemukan. Aku menumpahkan isi tas Siska ke atas meja kerjaku. Alat makeup dompet, parfum mahal, yang baunya sering tercium di kemeja Adrian, dan sebuah laptop tipis berwarna perak. Itu laptop kerja Adrian. Dia meminjamkannya pada Siska, atau mungkin Siska yang membawanya semalam untuk memuluskan rencana busuk mereka. Aku membuka laptop itu. Layar menyala meminta kata sandi. Aku mencoba tanggal lahir Adrian. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Tanggal lahir Siska, aku tahu dari data pasien. Salah. Aku terdiam sejenak. Adrian bukan tipe orang yang kreatif dengan password. Dia pasti menggunakan sesuatu yang mudah diingat tapi bermakna baginya saat ini. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Sesuatu yang menjadi obsesinya. Aku teringat percakapan mereka di ruang operasi yang kudengar dari rekaman CCTV imajiner di kepalaku. Mereka ingin pergi ke Paris lagi. Mereka terobsesi dengan kota itu. Aku mengetik, Paris Forever. Salah. Aku mencoba lagi, Adrian Siska Paris. Salah. Aku menghela napas frustrasi. Waktu terus berjalan. Aku tidak bisa menahan laptop ini terlalu lama. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada buku agenda kecil milik Siska yang ikut terjatuh dari tas. Aku membukanya. Itu bukan agenda kerja biasa. Itu seperti jurnal harian yang penuh dengan coretan rencana masa depan, sketsa gaun pengantin, dan daftar akun. Di halaman paling belakang, terselip secarik sticky note kuning. Tulisan tangan Adrian yang sangat kuhafal. Sayang, kalau kamu butuh akses ke rekening di Swiss buat booking vendor, passwordnya, bebas dari Elena 2025. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun melihat kombinasi kata itu. Bebas dari Elena 2025. Jadi itu target mereka? Tahun depan? Mereka ingin menendangku keluar tahun depan? Betapa spesifik dan kejamnya harapan mereka. Dengan tangan gemetar menahan amarah, aku mengetikkan kalimat menjijikan itu ke kolom password laptop. Klik. Masuk. Layar berkedip menampilkan desktop Adrian. Folder-folder berjejer rapi. Tapi mataku langsung tertuju pada satu folder yang diletakkan tersembunyi di dalam subfolder Proyek Bandung. Nama foldernya, New Life. Aku membuka folder itu, dan duniaku rasanya meledak untuk kedua kalinya malam ini. Dokumen pertama yang kubuka adalah surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Rumah yang kami tempati sekarang. Rumah itu adalah warisan dari orang tuaku, tapi bodohnya aku, dulu aku setuju memasukkan nama Adrian ke dalam sertifikat agar bisa dijadikan agunan pinjaman modal usahanya. Dalam dokumen digital itu, tertera akta pemindahan hak milik penuh atas nama Adrian, lengkap dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Mereka sudah bersiap menjual rumah warisan orang tuaku. Dokumen kedua, rekening koran bank. Tabungan bersama kami yang isinya miliaran rupiah, hasil kerja kerasku praktik di 3 rumah sakit dan keuntungan bisnis Adrian, sudah dikuras habis. Saldonya tinggal sisa 5 juta rupiah. Uangnya dialirkan sedikit demi sedikit ke sebuah rekening perusahaan cangkang, Shell Company, di Singapura atas nama Siska. Dokumen ketiga, draft gugatan cerai. Alasannya, istri tidak bisa memberikan keturunan dan sering melakukan kekerasan verbal. Aku tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan menakutkan. Aku tidak bisa hamil karena Adrian diam-diam melakukan vasektomi 3 tahun lalu tanpa sepengetahuku. Sebuah fakta yang baru kutemukan dari catatan medis urologi yang tak sengaja kulihat setahun lalu. Tapi kupendam karena aku masih bodoh dan mencintainya. Dan sekarang dia mau menggunakan itu sebagai alasan untuk menceraikanku? Dan kekerasan verbal? Padahal selama ini akulah yang selalu menjaga nada bicaraku agar tidak menyinggung egonya yang rapuh. Kau benar-benar iblis, Adrian, desisku. Air mataku sudah kering.
Rasa sakit hati itu kini berubah menjadi bahan bakar nuklir. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 sen pun. Rumah itu adalah tempat di mana aku merawat ibu sampai napas terakhirnya. Tidak akan kubiarkan pelakor itu menginjakkan kakinya di sana sebagai nyonya rumah. Aku segera meraih ponselku. Bukan untuk menelepon polisi, itu nanti. Aku menelepon seseorang yang jauh lebih penting saat ini. Pak Dharma, pengacara kepercayaan almarhum ayahku, dan Kevin, sepupuku yang jenius dan bekerja di keamanan siber Bank Nasional. Halo, Pak Dharma, saya butuh bantuan Bapak. Sekarang. Darurat, ucapku cepat begitu telepon diangkat. Elena, ada apa? Suaramu terdengar panik. Jawab suara tua yang berwibawa di ujung sana. Saya butuh Bapak siapkan berkas pemblokiran aset dan gugatan perdata. Adrian memalsukan tanda tangan saya untuk menjual rumah dan menguras rekening. Saya punya buktinya di depan mata saya sekarang. Pak Dharma terkesiap. Ya Tuhan, bajingan itu. Tenang, El. Bapak akan urus blokir sertifikat ke BPN hari ini juga. Bapak kenal orang dalam di sana. Kirimkan foto dokumen yang kamu temukan. Terima kasih, Pak. Satu lagi, saya butuh Kevin. Aku segera menyambungkan panggilan konferensi dengan Kevin. Kev, dengerin Mbak baik-baik. Mbak punya akses ke laptop Adrian. Dia transfer uang ke rekening Singapura atas nama Siska. Mbak butuh kamu lacak dan kalau bisa, bekukan, atau balikan transaksinya sebelum clearing final. Bisa? Rekening luar negeri agak susah, Mbak. Tapi kalau dia pakai internet banking dari laptop itu dan Chokies, nya masih tersimpan tunggu. Mbak bilang laptopnya kebuka? Sambungkan ke internet, kasih aku akses remote via TeamViewer atau AnyDesk. Biar aku yang main dari sini. Kalau transaksinya baru semalam atau hari ini, biasanya masih pending, di bank koresponden. Kita bisa batalkan dengan status fraud, Oke, lakukan. Buat mereka miskin, Kev. Semiskin-miskinnya, perintahku dingin. Siap, Mbak. Tenang aja. Untuk bajingan yang nyakitin Mbak El, aku bakal bikin saldo mereka minus, jawab Kevin dengan nada geram. Aku menghubungkan laptop Adrian ke tethering, ponselku, agar tidak terlacak menggunakan wifi rumah sakit. Dalam hitungan menit, kursor di layar laptop bergerak sendiri. Kevin sudah masuk. Aku melihat layar itu dengan puas. Sementara Adrian terbaring tak berdaya menahan sakit akibat kateter di selangkangannya, dan Siska bermimpi menjadi nyonya besar dalam tidurnya, aku dan timku sedang melucuti masa depan mereka. Aku memotret semua dokumen bukti pemalsuan tanda tangan itu dengan ponselku. Lalu aku mengunduh file-file, aslinya ke flash disk, 1 jam kemudian, Kevin mengirim pesan di WhatsApp, Done. Transaksi ke Singapura dibatalkan dengan kode, Unusual Activity Suspected Fraud. Pihak bank sana sudah membekukan rekening tujuan, milik Siska, untuk investigasi. Uang Mbak aman, sudah balik rekening penampungan sementara yang aku buat atas nama Mbak sendiri. Adrian gak akan bisa akses lagi. Aku tersenyum puas. Langkah skakmat pertama sudah dilakukan. Aset sudah aman. Sekarang tinggal menghancurkan mental mereka. Aku menutup laptop itu, memasukkannya kembali ke tas Siska, dan merapikan semuanya seperti semula. Tidak ada jejak bahwa aku pernah menyentuhnya. Aku berdiri, merapikan jas dokterku. Wajahku di cermin kini tidak lagi terlihat seperti istri yang berduka. Wajah itu adalah wajah seorang eksekutor yang siap membacakan vonis. Nikmatilah sisa waktumu menjadi orang kaya, Adrian, gumamku sambil melangkah keluar ruangan. Karena begitu kau keluar dari rumah sakit ini, kau hanya akan menjadi gelandangan dengan catatan kriminal. Seminggu telah berlalu sejak malam neraka itu. Seminggu yang penuh dengan kepura-puraan yang melelahkan namun memuaskan. Hari ini adalah hari kepulangan Adrian. Dokter Budi sudah memberikan izin pulang rawat jalan. Meskipun Adrian masih berjalan tertatih-tatih dan Siska masih harus menggunakan kursi roda karena gips di kakinya. Udara di kamar VVIP itu terasa tebal dan menyesakan. Adrian sudah berganti pakaian. Dia mengenakan kemeja bersih yang kusiapkan, duduk di tepi ranjang dengan wajah yang terlihat tegang. Siska juga sudah rapi,
duduk di kursi roda di samping jendela, memunggungiku. Mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan bom waktu yang mereka rakit sendiri. Aku masuk ruangan dengan langkah tegap, membawa sebuah map tebal berwarna merah di tanganku. Senyum tipis menghiasi bibirku, senyum yang mereka artikan sebagai senyum istri yang lega suaminya sembuh, padahal itu adalah senyum algojo yang siap menarik tuas eksekusi. Sudah siap pulang, Mas? Siska? Tanyaku ramah, meletakkan map itu di meja nakas, tepat di antara mereka berdua. Adrian menatapku. Ada kilatan dingin di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Topeng suami penyayangnya mulai retak, menampakkan wajah aslinya yang egois. Dia berdehem pelan, mengumpulkan keberanian. Elena, duduklah sebentar, ucap Adrian dengan nada serius. Ada hal penting yang harus aku bicarakan sebelum kita keluar dari ruangan ini. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya, melipat tangan di pangkuan dengan tenang. Bicara soal apa, Mas? Soal biaya rumah sakit? Tenang saja, asuransi kantor sudah mengover sebagian. Bukan soal itu, potong Adrian cepat. Dia melirik Siska sekilas, mencari dukungan moral dari gundiknya itu. Ini soal kita. Soal pernikahan kita. Jantungku berdesir, bukan karena sedih, tapi karena antusiasme. Akhirnya, dia mengucapkannya. Ada apa dengan pernikahan kita? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Aku ingin kita berpisah. El, kata Adrian tanpa basa-basi. Aku merasa kita sudah tidak cocok lagi. Kamu terlalu sibuk dengan karirmu sebagai dokter, dan aku butuh istri yang bisa mendukungku sepenuhnya. Aku merasa hampa dalam pernikahan ini. Alasan klasik. Klise. Dia menyalahkan karirku yang justru selama ini menopang gaya hidup mewahnya saat bisnisnya sedang lesu. Siska perlahan memutar kursi rodanya menghadap kami. Wajahnya dipasang sok sedih, tapi matanya memancarkan kemenangan. Maaf, Bu Elena. Pak Adrian sudah cerita banyak ke saya selama kami dirawat bareng. Beliau terlihat sangat menderita batinnya. Aku menahan tawa yang hampir meledak. Luar biasa. Sekretaris yang tidur dengan suamiku sekarang memberiku ceramah tentang penderitaan batin. Jadi, kamu mau cerai, Mas? Tanyaku tenang. Dan kamu, Siska, kamu mendukung keputusan ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang. El, jawab Adrian tegas, merasa di atas angin karena melihat reaksiku yang tidak histeris. Pengacaraku akan mengirimkan berkasnya nanti. Aku akan memberikanmu kompensasi yang layak, tapi rumah dan aset perusahaan tetap atas namaku karena itu hasil kerjaku. Hening. Aku membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik, menikmati ketidaktahuan mereka. Perlahan, aku berdiri dan mengambil map merah yang tadi kuletakkan di meja. Kalian tidak perlu repot-repot menghubungi pengacara, Mas, ujarku sambil membuka map itu dan melemparkan isinya ke pangkuan Adrian. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Adrian mengernyit bingung. Dia mengambil berkas paling atas. Itu adalah gugatan cerai. Tapi bukan dari dia untukku, melainkan dari aku untuk dia. Dan baca halaman selanjutnya, perintahku dingin. Tangan Adrian mulai gemetar saat dia membalik halaman itu. Matanya membelalak lebar membaca kop surat resmi dari kepolisian. Laporan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan penipuan terencana. Terlapor, Adrian Santoso dan Siska Maharani. Apa ini? Gagap Adrian. Wajahnya yang tadi sombong kini pucat pasi, lebih pucat daripada saat dia masuk IGD. Itu tiket kalian menuju kehancuran, jawabku santai. Kamu pikir aku bodoh, Adrian? Kamu pikir aku tidak tahu kalian memalsukan tanda tanganku untuk menjual rumah warisan orang tuaku? Kamu pikir aku tidak tahu kamu menguras tabungan kita ke rekening Siska di Singapura? Siska tersentak di kursi rodanya. Itu fitnah. Bu Elena, jangan sembarangan menuduh. Diam kamu, maling, bentakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, membuat mereka berdua tersentak kaget. Wibawa dokterku yang biasa tenang kini berubah menjadi amarah murni. Kevin sudah melacak semuanya. Rekening di Singapura itu sudah dibekukan pagi ini. Uangnya sudah kembali ke rekeningku. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Nol besar. Adrian menjatuhkan berkas itu. Dia mencoba berdiri,
marah bercampur panik. Kau menjebakku? Kembalikan uangku, Elena, itu hakku. Hakmu? Aku tertawa sinis. Hakmu hanyalah baju pasien yang kau pakai itu. Adrian, yang dikuasai amarah, mencoba maju untuk mencengkeram tanganku. Tapi dia lupa kondisinya. Gerakan tiba-tiba itu membuat luka operasinya nyeri hebat, dan kateter yang baru dilepas pagi tadi masih menyisakan rasa sakit yang luar biasa. Dia terhuyung. Duduk, perintahku. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, aku mengeluarkan spuit, suntikan, yang sudah kusiapkan di saku jasku. Isinya cairan bening. Waktunya obat terakhir sebelum kalian dibawa pergi, kataku sambil bergerak cepat. Dengan gerakan terlatih seorang dokter bedah, aku menyuntikkan cairan itu ke selang infus yang masih terpasang di tangan Adrian, lalu dengan cepat beralih menyuntikannya ke Wing Needle M di tangan Siska. Mereka terlalu kaget dan lemas karena syok mental untuk melawan. Apa itu? Tanya Siska panik, memegangi tangannya. Racun? Kau mau membunuh kami? Bukan, jawabku sambil membuang suntikan kosong itu ke tempat sampah medis. Itu cuma pelemas otot dosis rendah. Muscle relaxant. Dalam 30 detik, tubuh kalian akan terasa sangat berat. Kalian akan sadar sepenuhnya, bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak akan bisa menggerakkan otot-otot besar kalian. Kalian tidak akan bisa lari. Efeknya instan. Adrian yang mencoba bangkit dari ranjang tiba-tiba ambruk kembali. Kakinya lemas seperti jeli. Tangannya terkulai di sisi tubuh. Mulutnya ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh, hanya bisa mengeluarkan erangan tertahan. Siska pun sama, tubuhnya merosot di kursi roda, tak berdaya. Kepanikan murni terpancar dari mata mereka. Mereka sadar, tapi terperangkap dalam tubuh mereka sendiri. Aku mendekat ke arah Adrian. Aku mencondongkan tubuhku hingga wajahku hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Aku bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dengar baik-baik, Adrian, bisikku lembut namun menusuk. Malam itu, saat kau masuk IGD dengan usus terburai dan pendarahan hebat, aku yang memimpin operasimu. Mata Adrian membelalak, pupilnya mengecil karena teror. Dia baru menyadari bahwa nyawanya ada di tangan wanita yang dia hianati. Aku bisa saja membiarkanmu mati di meja operasi. Satu sayatan salah, dan kau tamat. Tapi aku memilih menyelamatkanmu. Lanjutku. Tanganku menepuk pipinya pelan, seolah menepuk pipi anak kecil. Tahu kenapa? Karena kematian itu terlalu mudah. Aku ingin kau hidup untuk melihat hari ini. Aku ingin kau hidup untuk merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku beralih menatap Siska yang menangis tanpa suara karena kelumpuhan sementara itu. Dan kau, Siska. Cincin berlian nenekku yang kau pakai sebagai liontin, aku sudah mengambilnya kembali dari barang buktimu. Kau tidak pantas menyentuh barang berharga keluargaku. Aku berdiri tegak kembali, merapikan jas dokterku. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Kalian menghancurkan karir, reputasi, dan masa depan kalian hanya demi keserakahan yang bodoh. Sekarang, nikmatilah panggung terakhir kalian. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, pintu kamar VVIP terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, diikuti oleh kepala keamanan rumah sakit dan beberapa wartawan yang, secara kebetulan, mendapat info eksklusif dariku. Suara Blitz, kamera langsung menyambar-nyambar, mengabadikan wajah Adrian dan Siska yang lumpuh, ketakutan, dan tak berdaya. Selamat siang. Kami dari Polres Metro. Kami membawa surat penangkapan untuk saudara Adrian Santoso dan saudari Siska Maharani, ucap perwira polisi itu tegas. Aku mundur selangkah, memberi jalan pada hukum untuk bekerja. Adrian menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang berkata, tolong aku, El. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Bawa mereka, Pak, kataku pada polisi itu. Kondisi medis mereka stabil. Mereka sudah siap untuk dipindahkan ke sel tahanan. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Adrian tidak bisa berjalan karena efek obat pelemas otot yang masih bekerja dan rasa sakit pasca operasi, sehingga dia harus diseret oleh 2 polisi dari ranjangnya ke kursi roda tahanan. Siska juga didorong keluar dengan kursi roda, wajahnya ditutupi rambutnya yang berantakan,
mencoba bersembunyi dari sorotan kamera wartawan yang ganas. Mereka tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Aku sudah memastikan protokol keamanan mengharuskan mereka dibawa lewat lobi utama karena lift barang sedang rusak. Mereka diarak melewati koridor rumah sakit yang ramai di jam besuk siang hari. Pasien, pengunjung, perawat, dan dokter lain berhenti beraktivitas. Mereka menonton parade kehancuran itu. Bisik-bisik terdengar riuh. Itu bukannya suami Dokter Elena? Ya ampun. Selingkuh sama sekretarisnya terus mau ambil harta istrinya. Gila ya, padahal Dokter Elena baik banget. Syukurlah ketahuan. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Caci maki terdengar samar-samar. Adrian yang biasanya selalu tampil necis dan menjaga wibawa, kini terkulai lemas dengan baju pasien rumah sakit, tangan diborgol, dan wajah tertunduk dalam. Harga dirinya hancur lebur di setiap putaran roda kursi rodanya. Siska terus menangis histeris, menyadari bahwa wajahnya kini terpampang di media sosial sebagai pelakor kriminal. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah ke arah lobi atrium. Aku melihat mereka dimasukkan ke dalam mobil polisi yang menunggu dengan lampu rotator biru yang menyala. Sirine dibunyikan sebentar, tanda bahwa keadilan sedang ditegakkan. Ponselku bergetar. Notifikasi Instagram masuk bertubi-tubi. Video penangkapan mereka yang disiarkan langsung oleh salah satu akun gosip sudah ditonton ratusan ribu orang dalam hitungan menit. Judulnya provokatif, suami pelakor ditangkap di RS. Dokter cantik bongkar penggelapan miliaran rupiah. Komentar netizen membanjir, 99% menghujat Adrian dan Siska, dan 1% mendoakan ketabahanku. Reputasi Adrian di dunia bisnis tamat hari ini. Tidak akan ada investor atau mitra yang mau bekerja sama dengan penipu yang memalsukan tanda tangan istrinya sendiri. Siska? Dia akan dikenal selamanya sebagai wanita yang masuk penjara karena keserakahan. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa jauh lebih segar daripada sebelumnya. Beban berat yang menekan dadaku selama seminggu ini terangkat sudah. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi pura-pura senyum. 6 bulan kemudian. Aku duduk di kursi kulit yang empuk di ruangan baruku. Papan nama di meja marmer itu bertuliskan, Dr. Elena, SPB, Kepala Departemen Bedah Direktur Medis. Promosi ini datang 2 bulan setelah skandal itu mereda. Pihak yayasan rumah sakit menilai profesionalitasku yang tetap mampu menyelamatkan nyawa pasien, meskipun itu suami yang berkhianat, di bawah tekanan mental yang hebat sebagai dedikasi yang luar biasa. Ironisnya, tragedi pribadiku justru melambungkan karirku. Aku menyesap teh hangat sambil menatap layar televisi besar yang terpasang di dinding ruangan. Berita siang sedang berlangsung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri hari ini menjatuhkan vonis berat kepada terdakwa Adrian Santoso dan Siska Maharani. Adrian divonis 5 tahun penjara atas pasal berlapis penggelapan dalam rumah tangga dan pemalsuan dokumen otentik. Sementara Siska divonis 4 tahun penjara sebagai turut serta. Layar TV menampilkan rekaman Adrian yang mengenakan rompi oranye tahanan. Tubuhnya terlihat kurus kering. Rambutnya dicukur habis. Wajahnya kusam dan matanya kosong. Tak ada lagi sisa-sisa Adrian yang tampan dan percaya diri. Dia terlihat tua dan patah. Di sebelahnya, Siska tampak berantakan, wajahnya kuyup tanpa make-up terus menunduk menghindari kamera. Mereka terlihat menyedihkan. Hakim mengetuk palu. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Itu adalah penutup dari bab kehidupan lamaku yang kelam. Gugatan ceraiku sudah dikabulkan bulan lalu secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat karena Adrian di penjara. Semua aset kembali padaku. Rumah warisan ibu aman. Tabunganku utuh. Aku mematikan televisi dengan remote. Cukup. Aku tidak perlu melihat mereka lagi. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah membusuk. Tanganku merogoh laci meja kerja. Aku mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya tersimpan cincin pernikahan kami. Cincin emas putih dengan ukiran nama Adrian di bagian dalamnya. Benda yang dulu sangat kusakralkan, benda yang kupikir akan melekat di jariku sampai maut memisahkan. Ternyata benar, maut memisahkan kami. Maut dari rasa cinta dan hormat yang telah dia bunuh sendiri.
Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Di bawah sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Pasien datang dan pergi, dokter dan perawat berlalu lalang menyelamatkan nyawa. Aku membuka jendela. Angin sore berhembus masuk, menerbangkan ujung jas putihku. Aku menggenggam cincin itu erat-erat untuk terakhir kalinya, merasakan dinginnya logam itu di kulitku. Selamat tinggal, Adrian, bisikku pelan. Terima kasih atas pelajarannya. Karena kau, aku tahu bahwa aku jauh lebih kuat sendirian. Aku mengayunkan tanganku. Cincin itu melayang di udara, berkilau sesaat tertimpa sinar matahari sore, sebelum akhirnya jatuh menghilang ke dalam kolam ikan besar di tengah taman rumah sakit. Plung! Riak air kecil muncul, lalu menghilang, menelan cincin itu ke dasar lumpur. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum seorang wanita yang merdeka. Aku menutup jendela, berbalik, dan kembali ke mejaku. Ada tumpukan berkas pasien yang harus kuperiksa. Ada jadwal operasi yang harus kupimpin. Ada hidup yang harus kujalani dengan kepala tegak. Aku, Dr. Elena, telah berhasil melakukan operasi pengangkatan kanker dalam hidupku. Dan sekarang, saatnya masa pemulihan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya.